Oke teman-teman semua, kita lanjut belajar tentang pembagian bentuk akar atau merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Maksudnya gimana nih? Nah, misalkan kita punya sebuah pecahan seperti ini teman-teman. Ya, 2 per akar 3. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini, ini kan bentuknya kan dalam bentuk akar nih penyebutnya ya. Penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, kita bisa ubah penyebutnya ini nanti supaya nggak dalam bentuk akar. Nah, caranya gimana? Nah, caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya ini dengan bentuk sekawan dari akar 3 ini. Ya. Jadi mengubah penyebut dari suatu pecahan yang dalam bentuk akar menjadi tidak dalam bentuk akar itu namanya merasionalkan penyebut, teman-teman. Oke, di sini teman-teman harus kenalan dulu sama bentuk sekawan ya. Jadi misalkan aku tulis di sini, misalkan kita punya bentuk akar seperti ini, akar A ya. Maka bentuk sekawan dari akar A ini ya, bentuk sekawan dari akar A ini ya tetap akar A. Sama ya. Jadi kalau misalkan bentuknya dalam bentuk penjumlahan akar A tambah akar B ya, seperti ini teman-teman, akar A ditambah akar B ya. Nah, gini. Nah, maka nanti bentuk sekawannya itu ya, bentuk sekawannya adalah tinggal kita ganti tanda plusnya jadi minus gitu ya. Jadi akar A dikurangi akar B. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau misalkan bentuknya itu jadi apa namanya? Pengurangan akar A dikurangi akar B, nah maka bentuk sekawannya adalah sama ya, kita ganti tanda minusnya jadi plus akar A tambah akar B. Nah, seperti itu. Sekarang kita balik lagi ke soal ini. Nah, ini kan bentuknya kan akar 3. Nah, sekawannya berarti sama, akar 3. Berarti kita kalikan ya, 2 per akar 3 ini. 2 per akar 3. Nah, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk sekawan dari akar 3 ini atau bentuk sekawan dari penyebut. Nah, akar 3 per akar 3 ini kan sebenarnya kan nilainya 1 kan. Ya, jadi nggak mengubah nilai dari 2 per akar 3, hanya mengubah bentuknya aja. Nah, setelah ini gimana lanjutannya ya? Tinggal kita kali. Jadi 2 dikali akar 3, 2 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 berarti 3. Nah, ya, jadi 2 per akar 3 itu sebenarnya sama dengan 2 akar 3 per 3. Kalau teman-teman lihat bedanya di sini penyebutnya dalam bentuk akar, nah di sini tidak dalam bentuk akar ya. Jadi terkadang nanti pada operasi hitung bentuk akar kita perlu mengubah penyebutnya supaya nggak dalam bentuk akar. Nah, supaya nanti kita bisa menyederhanakan operasi hitung itu menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain ya. Jadi misalkan di sini kita punya kayak gini nih, 3 per akar 5 ya dikurang akar 3. Nah, gimana ini? Jadi untuk yang seperti ini ya, ya kita kalikan sama pembilang dan penyebutnya dengan bentuk sekawan dari penyebut, teman-teman ya. Jadi kita kalikan bentuk ini dengan bentuk sekawannya ya. Nah, misalkan tadi kan bentuknya kan kalau yang ini dikurang tinggal kita ubah jadi plus gitu ya. Nah, jadi ini akar 5 plus akar 3 ya kan, plus akar 3 per akar 5 plus akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian gimana lanjutannya? Ya udah, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Jadi ini 3 dikalikan akar 5 plus akar 3. Nah, kalau penyebutnya gimana ini mengalikannya?
Nah, sebenarnya teman-teman bisa kalikan pelangi, ya. Teman-teman bisa pakai perkalian pelangi. Nah, tapi nanti akan lama. Jadi kita bisa pakai identitas aljabar yang seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan punya P min Q dikalikan P plus Q, ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan sama ya. Ini P, ini Q, ini Q. Nah, terus tandanya di sini satunya min, satunya plus, itu teman-teman bisa langsung aplikasikan seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya itu sama dengan apa? Sama dengan P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan ini ya. Berarti ini nanti bisa langsung kita tulis jadi akar 5 kuadrat ya dikurang akar 3 kuadrat. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati. Ya, kalau misalkan nanti akar 5 plus akar 3 dikalikan akar 5 plus akar 3 ya. Bentar ya. Akar 5 ini agak macet pulpennya. Akar 5 plus akar 3. Nah, ini kita nggak boleh langsung akar 5 kuadrat plus atau min akar 3 kuadrat ya. Nah, ini salah, atau misalkan akar 5 kuadrat min akar 3 kuadrat ini juga salah. Jadi khusus kalau tandanya berlawanan minus sama plus seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan seperti ini teman-teman harus tetap dikalikan pelangi ya, biasanya sering terjadi kesalahan. Nah, kita tetap pakai sifat yang seperti ini. Jadi ini khusus dipakai kalau ininya sama, P sama P, Q sama Q, cuman tandanya berlawanan ya. Diperhatikan baik-baik ya, biar nggak salah. Nah, sudah. Ya udah, berarti ini kita tinggal sederhanakan lagi. 3 kali akar 5, 3 akar 5. Kemudian 3 kali akar 3, 3 akar 3 ya. Seperti itu. Kemudian yang ini akar 5 dikuadratkan, akarnya hilang tinggal 5. Yang ini tinggal 3. Nah, seperti itu ya. Jadi ini nanti 3 akar 5 plus 3 akar 3 per 2. Nah, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nanti kan penyebutnya ini kan nggak dalam bentuk akar ya. Beda sama awalnya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut belajar materi yang berikutnya.